Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Selamat bergabung dalam video conference Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara Dikdargumun di hari ini, hari Kamis 25 Juni 2020. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena atas karunia-Nya kita bisa bergabung di room kami untuk mengikuti VidCon kali ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara VidCon kali ini saya perkenalkan dulu saya sendiri Erlawati dari SMK Negeri 1 Gedung Reja Cilacap sebagai hostnya. Kemudian nanti akan ada Ibu Erlin Yuniartanti SSI dari SMA Negeri 7 Tangerang Selatan sebagai moderatornya. Dan di VidCon kali ini presenternya adalah Ibu Erlina Faridah ST dari SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sri Wahono SPD selaku founder FCC yang sudah memfasilitasi kami sehingga kami bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian kepada instruktur kami Ibu Herni Susianti SPD IMPD dari SMK Negeri 1 Delingo yang sudah sabar dan gigih gitu ya mendampingi kami sehingga kami bisa melakukan aktivitas video conference kali ini. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja untuk acara nanti akan dipandu oleh Ibu Erlin Yunia Martanti SSI dari SMA Negeri 7 Tangerang Selatan sebagai moderator. Kepada Ibu Erlin Yunia, waktu disilakan. Monggo Bu Erlin Yunia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon info terdengar tidak ya suara saya? Iya, terdengar jelas Ibu. Oh, terdengar. Terima kasih banyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu kehormatan teman-teman dan Bapak Ibu guru yang terhormat bisa bergabung ini. Kita sapa terlebih dahulu instruktur kita yang terhormat Ibu Herni Susianti SPD MPD. Hari ini saya akan memandu teman-teman semua untuk bergabung dalam VidCon Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara. Untuk menjaga ketertiban, Waalaikumsalam. Oke, Pak. Mohon di-mute terlebih dahulu kecuali presenter dan saya. Sebelum masuk ke acara inti, pastikan dulu kita dalam kondisi yang prima ya. Sudah sarapan atau belum Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini? Alhamdulillah ada 36 partisipan untuk hari ini. Sudah siap ya Ibu, Bapak? Sebelum masuk ke acara inti, saya mau memperkenalkan dulu kurikulum kita dari presenter kita yang hari ini yang sudah mantap untuk berbagi ilmu untuk kita. Perkenalkan, nama beliau adalah Erlina Faridah Hidayati ST, tanggal lahir Sukoharjo 16 Mei 1980, alamat Pucangan RT 02 RW 01 Pucangan Kertasura, status menikah dengan keluarga yang sangat berbahagia, suami 1 dengan putra 2, nomor HP 085974 Beliau Erlina Faridah S1 beliau berada di Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. Riwayat pekerjaan staf pengajar di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. Setelah saya memperkenalkan, mari kita sambut dengan meriah
Erlina Farida, waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Terima kasih. Ya, silakan. Terus saya dengan saya. Bu Erlin Yunia, Ya, Dek. ini screen saya sudah kelihatan. Ya, oke, sudah kelihatan Ibu. Ya. Oke, Sudah saya mulai. terlihat dengan jelas Ibu. Saya mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Nusantara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erlawati selaku host dan Ibu Erlin Martanti selaku moderator pada presentasi pagi hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu instruktur kita, Ibu Herni, yang telah dengan sabar membimbing kami sehingga pada pagi hari ini kami bisa melaksanakan belajar kali ini. Pada kesempatan pagi ini saya akan memaparkan materi mengenai peluang usaha. Materi ini merupakan materi pada mata pelajaran produk kreatif dan KWU jenjang SMK kelas 11 pada mata pelajaran produktif. Tujuan dari pembelajaran kali ini itu adalah yang pertama menjelaskan tentang usaha, kedua kan sumber penghasilan dan kegagalan usaha. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberikan persepsi. Yang pertama itu adalah bahwa untuk merencanakan usaha rintisan itu bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, salah satunya peluang usaha. Seorang wirausaha itu harus mencari peluang usaha yang menguntungkan. Bukan hanya peluang, tapi ia juga harus bisa membuat perencanaan yang matang. Peluang dan perencanaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Saat peluang muncul, maka selanjutnya atau langkah selanjutnya itu adalah membuat perencanaan. Apa itu peluang usaha? Peluang usaha itu peluang biasanya disebut apa? Itu kesempatan, yaitu kesempatan yang dimiliki orang bisa meraih uang, bukan kebutuhan. Nah, dengan cara kita usaha memanfaatkan berbagai sumber daya yang apa saja sumber peluang usaha? Sumber peluang usaha ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah peluang internal. Nah, ini peluang internal ini berasal dari diri kita sendiri. Jadi sudah peluang internal itu dari luar atau dari sekitarnya. Nah, apa saja yang masuk dalam peluang internal? Yang pertama itu adalah hobi. Hampir semua orang itu memiliki hobi. Akan berbeda hobinya. Nah, orang yang kreatif akan menjadikan hobi itu menjadi sebuah peluang usaha yang bisa menjadi sumber penghasilan. Nah, ini beda. Kemudian yang kedua, peluang yang kedua itu keahlian. Ahli
seseorang Nilainya 30 juta kan prestasi ya. seseorang berpeluang untuk dikembangkan sebagai usaha. Misalnya punya keahlian menjahit. Nah, itu bisa dijadikan usaha atau dijadikan peluang usaha membuka sebuah tailor. Dan Kemudian peluang yang bersumber dari internal yang ketiga itu adalah latar belakang dan pengetahuan. Nah, pendidikan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang bisa dijadikan peluang usaha. Tetapi perlu dibutuhkan juga kreativitas dan kemampuan. Sumber yang keempat itu adalah dari pengalaman. Nah, pengalaman adalah merupakan guru yang sangat berharga. Usaha, contohnya pengalaman saat melakukan traveling atau perjalanan. Nah, dari pengalaman melakukan traveling ini kita bisa membuka atau menjadikan peluang usaha menjadi guide-tour atau mungkin membuka usaha dalam bidang travel atau traveling. Kemudian peluang yang kedua itu adalah peluang yang bersumber dari luar. Nah, apa saja yang bersumber dari luar? Yang pertama itu adalah dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dapat mempengaruhi sebuah bisnis seseorang. Misalnya, orang yang lahir di lingkungan keluarga yang menggeluti dunia usaha, maka kemungkinan besar ia pun juga akan terpilih menjadi seorang. Peluang eksternal yang kedua itu adalah lingkungan rumah. Nah, lingkungan kita tinggal juga kadang terjadi atau bisa dijadikan peluang usaha. Misalnya kalau kita punya rumah yang berada di kampung, dan punya kampung itu bisa dijadikan peluang untuk membuat sebuah usaha. Misalnya membuat usaha laundry atau membuat usaha Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You are helping people around the world communicate for free. There are 40 participants in the conference. Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 41 participants in the conference. Please announce yourself. Kalau begitu pasti semuanya dapat. Ya, istirahat semua. atau pembuatan ekspor. Justru kau bersyukur sudah dapat itu. Ada kau bisa bayar. Malah ada yang sudah lulus juga. Ada kalanya peluang usaha justru datang dari konsumen. Biasanya konsumen selalu menyuarakan keinginan mereka atau permintaan khusus dari mereka. Tidak ada Pak. Ya, Kita dapat PIP dipotong sama peneliti. Terus teman-temanku yang tidak dapat PIP Pak nggak disuruh bayar. Disuruh bayar sih nanti. Iya, jangan sekarang masa susah. Ya, segini saja. Uang tak kasih teman Kak. itu sebuah proses seperti atau membuat sebuah peluang usaha. Juga peluang eksternal yang selanjutnya itu adalah peluang dari yang diperoleh. Adanya kemudahan agar kita bisa mengikuti arus informasi yang dengan tepat dan efektif. Next. Nah, sekarang kita masuk pada penyebab keberhasilan sebuah usaha.
Nah, apa saja yang menjadi penyebab keberhasilan sebuah usaha? Menurut Kate Gillett, ada 8 hal yang membuat usaha meraih kesuksesan. Di antaranya yang pertama itu adalah peluang pasar yang baik. Kedua, keunggulan persaingan. Ketiga, kualitas barang atau jasa. Yang keempat, inovasi yang berproses. Kelima, dasar budaya perusahaan. Keenam, menghargai pelanggan dan pegawai. Ketujuh, manajemen yang berkualitas. 8, dukungan modal yang kuat. Nah, itu hal-hal yang bisa menjadikan usaha kita meraih kesuksesan atau keberhasilan. Di antaranya seperti itu. Sebenarnya masih banyak sekali pendapat-pendapat lain mengenai hal-hal yang bisa meraih kesuksesan dalam atau keberhasilan dalam sebuah usaha. Nah, kemudian apa saja yang menjadi penyebab kegagalan sebuah usaha? Jadi usaha itu bisa mengalami keberhasilan, bisa juga mengalami kegagalan. Nah, apa yang menjadi penyebab kegagalan? Yang pertama itu adalah tidak memiliki kompetensi manajerial, kompetensi memimpin untuk memimpin sebuah usaha itu tidak dimiliki oleh seorang wirausaha. Itu bisa menjadikan usaha menjadi kegagalan. Kemudian yang kedua, gagal dalam perencanaan. Nah, perencanaan di sini tidak matang dalam menjalankan usaha, tidak dipikirkan dulu dengan matang-matang. Kemudian yang ketiga, kegagalan melakukan riset pasar. Yang keempat, bersikap pasif. Yang kelima, miskin memanajemen waktu. Yang keenam, tidak bisa mengelola keuangan. Yang ketujuh, menghabiskan terlalu banyak modal. Nah, ini untuk materinya. Kemudian kita masuk ke evaluasi. Nah, di sini ada 5 soal yang harus dijawab oleh siswa. Kita coba soal yang pertama. Berikut ini yang bukan termasuk sumber peluang yang berasal dari diri sendiri adalah, misalnya kita jawab D. Salah ya. Kemudian yang soal nomor 2. Pak Andi memiliki kesuksesan dalam bisnis retail karena dia telah mengetahui seluk-beluk retail dan juga dia memang mendalami pembelajaran bisnis retail dalam perkuliahan bisnisnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha retail Pak Andi berasal dari, kita coba yang C, wah ternyata betul. Kemudian soal yang ketiga, salah satu ciri peluang usaha yang baik adalah, kita jawab D, oke betul. Soal yang keempat, Pak Andi merupakan sahabat karib dari Pak Budi, seorang pemasok sayuran organik. Suatu hari, Pak Andi ingin memasukkan sayuran organik menjadi salah satu item toko retailnya. Pak Andi akan berhasil dalam memasukkan sayuran organik karena dia A. Disiplin, kemudian B. Pandai menjaga waktu, yang C. Memiliki hubungan baik dengan pemasok, yang D. Memiliki usaha yang besar, yang E. Punya banyak uang. Kita coba memilih jawaban yang D. Nah, ternyata keliru ya. Kemudian yang soal yang kelima, untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan, maka kita harus melakukan, kita jawab A, observasi. Nah, ternyata nilainya 60. Nah, ini bisa kita ulangi kalau misalnya kita ingin mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Mungkin ini pemaparan materi saya mengenai peluang usaha. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Sebelumnya waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator, yaitu Ibu Erlin Yunia Marsanti. Monggo Ibu Erlin. Ya. Terima kasih banyak Bu Erlina. Yang tadi kita sudah disampaikan oleh Bu Erlina adalah paparan dari teman-teman. Mohon kalau berkenan jika menemukan pertanyaan silahkan diajukan. Mungkin kita persilakan lebih satu-satu ya biar nggak terlalu ramai. Boleh ketik dulu di kolom chatting
Atau mau saya bacakan langsung boleh? Biar ada interaksi boleh di kolom chatting aja, di raise hand gitu. Itu Nanti sudah ada yang tanya biar Ibu oh iya ya sebentar. di kolom chat. Sebentar ya saya. Ini dari Bapak Eko Haryadi. Mohon bantuannya agar versinya bisa dikirimkan sesuai dengan urutan tadi karena pada berdobel. Terima kasih. Mohon bersabar ini. Bentar. Deng, deng. Bapak Ibu mohon tertib, silahkan mematikan mic-nya terlebih dahulu biar kita bisa jelas semuanya. Mas, dibaca di depan loket Mas. Nah, Terima kasih yang sudah mematikan mic. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Bentar ya. Oke, biar kondusif terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke Bapak Eko. Dari Bapak Eko Haryadi. Terima kasih Bapak atas partisipasinya. Saya ingin bertanya, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh jumlah wirausaha. Bagaimana di Indonesia? Apakah jumlah wirausaha di negara kita sudah cukup? Silakan Bu Erlina. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Eko Haryadi. Jadi kalau untuk jumlah wirausaha, kebetulan memang belum ada data yang fix ya, data yang valid untuk jumlah wirausaha. Tetapi dengan seiringnya perkembangan zaman ini sudah banyak sekali muncul wirausaha. Nah, kenapa di SMK itu kita diperkenalkan atau kita diberi materi mengenai kewirausahaan? Itu salah satu tujuannya untuk memotivasi siswa kita agar nanti setelah lulus itu bisa membuka sebuah usaha. Jadi tidak hanya kita mengikut dengan orang lain, tapi setidaknya dalam pembelajaran kewirausahaan di SMK itu kita memberikan motivasi untuk membuat sebuah usaha. Jadi setelah lulus silahkan kalian membuat usaha seperti itu. Jadi mungkin kalau di Indonesia harapannya sebenarnya untuk harapan pemerintah itu Cari dulu Bu. setelah harapan pemerintah itu bahwa masyarakat diharapkan untuk membuat sebuah usaha atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Seperti itu Pak. Monggo. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Eko. Mungkin jawaban saya masih kurang. Silakan nanti bisa bertanya lagi. Jadi gitu. Kalau menurut data kita juga belum tahu, tetapi kalau kita melihat perkembangan saat ini, perkembangan zaman sekarang ini sudah banyak sekali wirausaha, bahkan wirausahawan muda yang sukses menjalankan atau membuat sebuah wirausaha juga banyak sekali. Oke, begitu Ibu Erlin. Terima kasih banyak Bu Erlina. Mudah-mudahan membuat cerah ya pemikiran kita bersama. Pertanyaan selanjutnya Bu Erlina, mohon maaf. Ini dari Bapak Sutikna. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Mau tanya, ini terkait dengan SAC ya Bu. Tadi tidak jadi mengulang evaluasi. Apakah pada soal sudah ada tombol reset? Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Bapak Sutikna. Jadi saya buka evaluasi. Di sini saya coba untuk menjawab, guys. Sebentar. Oke, di sini saya coba untuk menjawab. Saya tekan tombol ulangi. Ini bisa reset ke 0 lagi. Jadi sudah ada, kebetulan sudah saya revisi. Saya buat ada risetnya. Jadi kalau misalnya
siswa ingin mengulangi soal, nilainya sudah menjadi 0 lagi. Gitu. Mungkin seperti itu Bu Erlin. Oh ya, terima kasih banyak Bu Erlina. Pertanyaan selanjutnya, wah sangat meriah sekali nih kita Vikon kita hari ini. Dari Bapak Eko Puspo. Apabila tidak ada modal tapi ada peluang usaha, bagaimana solusinya? Silakan Bu Erlina. Oke. Kalau misalnya kita punya jadi tidak ada modal tapi kita punya kreativitas atau punya minat untuk membuka usaha, itu sebenarnya kalau modal kita bisa membuat sebuah usaha itu yang minim modal, menciptakan usaha kita yang disesuaikan dengan modal yang kita miliki, atau bisa juga sekarang banyak sekali sumber-sumber pendanaan, jadi pinjaman modal untuk menjalankan sebuah usaha. Jadi kalau misalnya kita ingin menjalankan sebuah usaha, kalau misalnya kita terkendala dengan modal, kita bisa membuat atau menjadikan alternatif pembiayaan pada usaha atau pada perusahaan-perusahaan atau pada badan-badan yang menyediakan modal untuk usaha. Dan sekarang ini sudah banyak sekali badan atau usaha yang dimodali oleh sebuah badan itu. Contohnya dari koperasi itu bisa kita pinjam modal dulu untuk menjalankan sebuah usaha. Tetapi kalau misalnya kita tidak membutuhkan atau tidak ingin hutang untuk modal, ya kita membuat usaha yang disesuaikan dengan kemampuan kita. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Eko Puspo atas pertanyaannya. Monggo Bu Erlin sampun. Ya, terima kasih banyak Bu Erlina. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Ratusan pertanyaan untuk Ibu hari ini. Wah, harus semangat ini. Ya, dari Bapak HB Junaidi. Izin bertanya, untuk pembuatan soal bisa diulang dengan tujuan perbaikan nilai. Satu, pertanyaan, apa soal ada batas waktunya? Pertanyaan keduanya, apa tetap dengan soal yang sama atau berubah? Silakan Ibu. Kebetulan untuk pembelajaran melalui SAC ini saya belum mendalami ya, jadi untuk perbatasan nilai atau perbatasan waktu itu ada atau tidak saya juga belum tahu. Kebetulan untuk soal saya ini tidak ada pembatasan waktu. Jadi kalau misalnya siswa menjawab soal di sini ya tidak ada batasan waktunya. Kemudian untuk mengulang soal yang sama. Jadi soalnya hanya 5, kalau misalnya hasilnya kurang memuaskan siswa bisa mengulang tetapi dengan soal yang sama. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ada pertanyaan lanjutan lagi dari Bapak Eko Puspo. Pinjaman modal kan harus ada agunannya. Mohon direspon Ibu. Iya. Memang Pak sekarang ini banyak pinjaman modal itu harus ada agunannya. Tetapi saya juga sering mendapatkan SMS itu ada pinjaman modal yang tidak menggunakan anggunan. Jadi banyak sekali penawaran-penawaran yang melalui SMS pinjaman modal secara online itu saya juga belum pernah menggunakan pinjaman modal secara online itu seperti. Tetapi yang saya tahu kalau pinjaman modal secara online itu katanya itu prosesnya mudah dan tanpa jaminan seperti itu. Jadi kalau masalah jaminan itu saya juga kurang begitu paham. Tetapi ada juga penawaran pinjaman modal yang tanpa agunan seperti yang sering saya terima SMS saya terima dari koperasi ya, biasanya itu dari koperasi itu menawarkan pinjaman secara online. Tetapi untuk prosesnya saya sendiri juga belum tahu karena saya memang belum pernah menggunakan atau menerima penawaran jasa pinjaman modal secara online seperti itu. Mungkin kalau ada peserta yang lain mengetahui tentang pinjaman atau pinjaman ini silakan.
Ya, terima kasih Bu. Saya mau sedikit menambahkan, jadi di era digital ini ada informasi tambahan aja ya Bu, sifatnya ada P2P leading, jadi orang ketemu orang dan saling meminjam uang. Tapi biasanya harus ada profil usahanya jelas, bagaimana recordnya gitu. Tapi saya juga nggak mendalam, belum pernah sih, tapi ada info seperti itu, buat tambahan aja. Terus kemudian dari Bu Helwia, ini feedback bagus buat Ibu Erlina Farida. Presentasinya bagus, mantap. Saya sangat suka dengan background SAC-nya. Tepuk tangan untuk Ibu presenter kita hari ini. Helia. Terima kasih Bu. Berikutnya ada Bapak Heri Ristanto. Zaman digital seperti sekarang, banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi YouTuber, gamer, dan lain-lain. Tetapi di sisi lain, orang tua banyak yang terputus kayaknya, Bu. Belum ada pertanyaannya sih sebenarnya statusnya. Oh, iya. Oke. Saya tanyakan di... Halo, Bu. Oke, boleh. Silakan Bapak. Ini dengan Bapak Heri. Iya, betul. Saya teruskan, Bu, ya. Ya, silakan. Boleh. Silakan Bapak. Oke. Di zaman digital sekarang ini kan banyak anak-anak yang bercita menjadi YouTuber, gaming. Kalau semuanya saya ngajar sama anak-anak, saya tanyakan, mau jadi apa anak-anak? Atta Halilintar. Kenapa? Karena duitnya banyak. Semacam itu, Bu. Terus yang saya tanyakan, di zaman sekarang kan nggak banyak sih, ya ada orang tua yang masih mengekang anaknya kalau gadget itu kandungannya itu negatif semuanya. Gimana cara kita untuk memberikan pengarahan kepada orang tua bahwa tidak semuanya yang dipegang anak atau game, YouTube dan lain-lain itu berpengaruh buruk kepada anak. Bagaimana caranya kita untuk bisa memahamkan orang tua tersebut, gitu loh Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Pak Heri Ristanto. Oke, saya mencoba untuk menjawab ya Pak. Jadi ini dari pengalaman pribadi saya sendiri. Memang sekarang ini banyak anak-anak yang yang tidak atau yang familiar dengan gadget ya. Apalagi pada waktu liburan seperti ini, jadi pada dampak COVID ini otomatis kan anak-anak di rumah. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai orang tua, misalnya anak kita bermain HP atau gadget, itu harus mendapatkan pembimbingan. Jadi kita masih harus tetap memonitor anak kita, lihat anak kita apa sih sebenarnya yang itu. Ya, kita bisa membatasi, misalnya di gadget itu kita buat untuk mode untuk anak, itu juga bisa ada pengaturannya. Atau kalau misalnya kita bisa membatasi anaknya, misalnya pada jam-jam sekian kalian boleh membuka gadget atau membuka HP-nya, boleh bermain game, tetapi perlu pembatasan itu dan perlu bimbingan dari orang tua. Memang kalau kita untuk memberikan pemahaman kepada orang tua yang lain ya gimana ya, itu sebenarnya kan dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah negatif thinking dengan kemajuan teknologi atau dengan gadget yang dipakai untuk anak kita, ya otomatis tetap orang tua tapi kita harus seiring perkembangan zaman ini kita harus juga mengikuti. Jadi kalau kita misalnya mengekang anak untuk tidak membatasi, bukan membatasi, jadi tidak memperbolehkan anak bermain HP atau bermain gadget, ya karena perkembangan teknologi itu semakin meningkat. Kalau kita membatasi, otomatis nanti anak kita juga anak kita akan ketinggalan kemajuan teknologi atau gaptek. Jadi anak saya untuk membatasi anak itu, jadi dari orang tua sendiri kita harus melakukan pembimbingan, kita harus melihat atau membimbing anak itu apa sih yang dibuka, kita harus tahu. Jadi kalau usia sekolah
apalagi usia SD ya. Untuk SD itu yang saya terapkan di anak saya sendiri, memang untuk HP tidak saya berikan. Jadi mereka menggunakan HP orang tuanya, jadi tidak punya HP sendiri atau gadget sendiri. Jadi menggunakannya tidak dibatasi. Tapi kalau untuk SMP dan SMA, otomatis karena biar sesuai dengan teman-teman, misalnya karena pengen sesuai dengan teman-temannya, pasti anak itu minta HP. Jadi solusinya kalau untuk anak SMP dan SMA, yaitu tadi kita harus memberikan pembimbingan atau pendampingan dalam pada waktu anak itu mengoperasikan atau bermain gadgetnya. Mungkin ini sedikit pengalaman dari saya juga ini. Atau mungkin ada peserta lain yang menambahkan, dipersilakan. Begitu Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu Erlina. Ada satu pertanyaan lagi yang ada di room chat dari Bapak Eko Puspo. Kamu redku sing ngewe iki aku sing duwe HP. 15 Februari. Tahunnya ya? Bentar ya. Mohon di-mute ya, Ibu. Ya, ada dari Bapak Eko Puspo lagi, Bu. Satu lagi, maaf, tanya lagi, peluang usaha apa yang tepat untuk seperti sekarang ini dampak COVID-19? Silakan Ibu. Mencoba ini apa yang sesuai dengan atau yang sesuai dengan akibat ini. Kalau menurut saya pada waktu kemarin masih PSBB itu ya, jadi masih ada social distance, itu dari perkembangan usaha yang saya amati di lingkungan sekitar kita atau di lingkungan sekitar saya itu, sekarang ini banyak bermunculan usaha-usaha yang berbasis online. Ya. Jadi usahanya itu menggunakan pemasaran atau promosi secara online, kemudian tidak membuka usaha atau tidak membuka tokonya secara offline, tapi usahanya itu berupa usaha online. Jadi misalnya kita membuat sebuah produk, kita tawarkan melalui online di media sosial atau di di marketplace atau di yang lainnya. Nah, jadi menurut saya peluang usaha yang berdampak dari akibat pandemi ini ya bisa juga dari membuat usaha yang berbasis online. Karena apa-apa semuanya di-online-kan, bahkan untuk jasa kirim pun juga sudah banyak sekali. Kemudian mungkin untuk usaha yang kemarin juga booming juga, pembuatan hand sanitizer dan pembuatan masker, tapi sekarang kayaknya sudah menurun permintaannya. Nah, kemudian ini kebetulan saya juga punya usaha juga, pengusaha di bidang las. Ini kebetulan saya merencanakan untuk membuat wastafel. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi peluang usaha, karena nanti untuk untuk kesehatannya, jadi untuk produknya itu nanti kita tawarkan ke sekolah-sekolah agar sekolah bisa menjalankan protokol kesehatan. Sekarang ini banyak sekolah-sekolah atau kantor-kantor atau masyarakat yang membutuhkan wastafel seperti itu. Mungkin ini bisa jadi pengalaman pribadi saya, kalau usaha apa yang sesuai atau yang cocok untuk dari dampak ini, ya itu contohnya. Itu sekedar contoh, mungkin ada juga contoh-contoh yang lain dari Bapak Ibu semuanya. Sampun, sudah Bu Erlin. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya Ibu dari Eka, nggak tahu Bapak atau Ibu, mohon maaf ya. Pertanyaannya, izin tanya supaya nilai evaluasi bisa reset,
ketika mengerjakan ulang bagaimana caranya, Bu? Silakan Oh, Ibu. iya. Jadi ini terkait dengan SAC-nya ya. Ya. Ini saya coba untuk menjelaskan. Jadi pada waktu yang dibuat tombol reset itu sebenarnya saya juga nyari dari YouTube baru tadi pagi juga. Jadi ini mungkin nanti bisa dicari di YouTube kalau saya keliru. Jadi dari tombol reset itu kita buat hotspot, kemudian hotspotnya kita interaksikan ke nilai 0. Nah, setelah kita interaksikan ke nilai 0, kita buat lagi interaksi ke halaman yang soal yang nomor 1 tadi. Nah, mungkin garis besarnya seperti itu. Jadi memang kita harus mempraktekkan sendiri. Kalau secara suara seperti ini ya mungkin kurang begitu jelas nih Bu ya. Jadi nanti mungkin bisa Bu Eka atau Pak Eka ini nanti silahkan nanti cari di YouTube juga ada atau di Google ada itu Pak. Mungkin itu. Jadi gambarannya seperti itu tadi. Jadi kita hotspotkan, kita interaksikan ke nilai 0, kemudian interaksi yang kedua itu ke halaman yang soal nomor 1 seperti itu garis besarnya. Ya. Terima kasih Bu. Nanti bisa korespondensi langsung dengan Bu Erlina langsung kalau menghadapi kesulitan ya. Bisa dibantu ya Bu? Ya, insya Allah ya. Ya, silakan Bu Eka nanti berhubungan langsung dengan Bu Erlina Farida. Pertanyaan selanjutnya sudah tidak ada lagi. Mungkin ada yang mau bertanya langsung? Silahkan dihidupkan mic-nya. Cara bergantian. Sudah tidak ada lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, mungkin kalau sudah tidak ada, bisa sudah tidak langsung ada. ke kesimpulan aja Ibu. Oke. Gimana Bu Erlina? Sudah cukup? Oh iya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa langsung ke kesimpulannya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara atas atensinya. Jadi untuk untuk presentasi pada pagi hari ini, mungkin bisa saya simpulkan bahwa untuk memulai atau merintis sebuah usaha itu kita harus pandai-pandai melihat peluang usaha. Nah, tidak hanya peluang usaha saja, tetapi harus juga membuat perencanaan atau kita memiliki perencanaan yang matang agar usaha kita menjadi sukses atau berhasil atau meraih keuntungan yang besar. Nah, mungkin kesimpulannya seperti itu. Saya rasa cukup presentasinya materi mengenai peluang usaha pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Erlin Yunia Martanti selaku moderator pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Erlina. Waktu berjalan begitu cepat tanpa kita sadari dan banyak ilmu yang kita peroleh. Salah satunya menggali peluang usaha dengan peluang internal maupun eksternal dan tips-tips keberhasilannya. Sekaligus untuk menghindari kegagalan, kita bisa tadi juga sudah mendapatkan informasi penyebab kegagalan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk memulai usaha ya. Bukan peserta didiknya yang diminta mulai usaha, gurunya juga harus belajar memulai usaha. Biar dana daruratnya lebih siap ya Bu di masa pandemi seperti ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada semua presenter hari ini Bu Erlina Farida beserta semua partisipan yang telah hadir.
Tepuk tangan untuk kita semua, untuk semangat kita mencari ilmu hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap, tepuk tangan ya sangat meriah. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap berada di rumah dengan produktif seperti kegiatan hari ini. Salam sehat untuk semua keluarga. Mudah-mudahan bisa berlanjut di lain waktu. Terima kasih. Saya selaku pribadi, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ke Bu Erlawati, silakan. Ya, terima kasih Ibu Erlin Yunia Martanti yang sudah menjadi moderator untuk acara Vikon hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Erlina Farida selaku presenter dan juga Bapak Ibu guru hebat senusantara yang sudah setia mengikuti Vikon pagi hari ini. Saya selaku host mengucapkan juga mohon maaf karena mungkin dalam acara Vikon ini dari awal sampai akhir ada beberapa kendala. Ya, saya sendiri juga tadi sempat terpental ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah sudah bisa masuk lagi. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk waktunya. Saya tutup acara Vikon ini dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Erlawati. Iya.